Halo teman kuliah, hari ini kita belajar sedikit topik fisiologis ya, yaitu tentang kaskade koagulasi. Kaskade koagulasi ini adalah suatu mekanisme untuk melakukan pembekuan darah dalam tubuh kita. Kalau digambarkan kira-kira seperti ini. Jadi kaskade koagulasi ini dibagi jalurnya jadi dua. Jalur intrinsik kita kasih warna merah dan jalur ekstrinsik warna biru. Jalur intrinsik ini dimulai dari adanya aktivasi kontak karena kerusakan permukaan, sedangkan jalur ekstrinsik terjadi karena adanya trauma dan radang yang menyebabkan tisu faktor rilis. Kita mulai dari jalur intrinsik dulu ya. Jadi di jalur intrinsik ini akan terjadi aktivasi faktor 12, 11, 9, dan juga 8. Sedangkan kalau di jalur ekstrinsik ini dimulai dari faktor 3 atau biasa kita sebut tisu faktor, lalu diikuti faktor 7. Untuk cara mudah menghafalkannya, kalau jalur intrinsik pakai hitungan mundur aja, jadi 12, 11, 9, 8 gitu. Sedangkan kalau jalur ekstrinsik kan dia X ya, X itu adalah Romawi dari 10, 3 tambah 7 sama dengan 10. Kemudian jalur intrinsik dan ekstrinsik ini akan membentuk common pathway di mana akan terjadi aktivasi dari faktor 10. Faktor 10 ini kemudian akan mengubah protrombin menjadi trombin atau kita sebut sebagai faktor 2. Kemudian trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin atau kita sebut sebagai faktor 1. Nah, fibrin-fibrin inilah yang nantinya akan membentuk jendalan. Nah, ada juga kofaktor yang bersama dengan faktor 10 dalam mengaktifasi protrombin menjadi trombin, yaitu faktor 5 dan juga kalsium. Sekarang kita belajar tentang pemeriksaannya ya. Ada pemeriksaan PT dan APTT untuk menilai fungsi dari pembekuan darah. Ya, jadi kalau APTT atau kita sebutnya sebagai PTT itu aja itu untuk intrinsik, sedangkan PT untuk ekstrinsik. Cara menghafalkannya, kalau PTT itu adalah singkatan dari play table tennis. Kalau main tenis meja kan di dalam ruangan ya, jadi dia intrinsik. Sedangkan kalau PT itu adalah play tenis. Kalau main tenis itu di luar, jadi dia ekstrinsik. Nah, jadi kalau misalnya PTT-nya memanjang itu menunjukkan ada gangguan di faktor-faktor intrinsiknya. Misalnya pada kondisi defisiensi faktor 12, faktor 11, kemudian defisiensi faktor 9 pada hemofili B, kemudian defisiensi faktor 8 pada hemofili A atau von Willebrand disease. Sedangkan kalau PT-nya memanjang itu menunjukkan kalau ada gangguan di jalur ekstrinsiknya, misalnya pada defisiensi faktor 7, bisa juga pada DIC awal atau pada awal penggunaan vitamin K antagonis. Seperti yang kita tahu, vitamin K itu sendiri berperan dalam pembentukan beberapa faktor koagulasi. Faktor koagulasi apa aja sih yang membutuhkan vitamin K? Itu ada faktor 2, faktor 7, faktor 9, dan juga faktor 10. Jadi ada juga nih kondisi-kondisi yang menyebabkan peningkatan keduanya ya, peningkatan APTT dan juga PT. Misalnya defisiensi vitamin K karena kekurangan intake atau karena konsumsi antagonis vitamin K seperti warfarin. Kemudian bisa juga pada DIC, bisa juga pada penyakit liver dan juga pada penggunaan heparin. Nah, mungkin segitu dulu ya kita review tentang kaskade koagulasinya. Semoga bermanfaat teman kuliah.